Pemirsa Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya menghormati para pemimpin sebelumnya dan melihat kebaikan yang telah mereka lakukan untuk bangsa. Nah, sementara Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga menyebut Prabowo merupakan presiden terkuat di dunia dan tidak ada presiden di dunia yang mendapat dukungan sebesar Prabowo. Puja-puji Prabowo Jokowi kita bahas dalam editorial View Prime News pada malam ini bersama dengan Mas Suryanto selaku redaktur pelaksana CNN Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Mas Suri. Waalaikumsalam, selamat malam Heranov. Ya, setelah kita potret tadi ya, kita dengarkan bersama paket berita di awal, puja-puji Jokowi Prabowo ini. Bagaimana kemudian redaktur atau redaksional CNN Indonesia melihat puja-puji ini? Apakah tulus dari hati masing-masing atau bagaimana? Ya, kalau dalam politik tentu kita tidak bisa bicara itu sebuah ketulusan atau tidak, Heranov ya. Tapi kami melihat saling memuji ini menjadi sebuah hal yang wajar di konteks kekinian hubungan antara Prabowo dengan Jokowi. Karena apa? Karena bisa dibilang Prabowo dan Jokowi ini adalah rekan koalisi saat ini. Walaupun Jokowi memang tidak punya partai saat ini ya. Kita tahu bahwa Prabowo bekas Menteri Jokowi di pemerintahan sebelumnya, dan di Pilpres 2024 lalu Jokowi itu kan mendukung penuh Prabowo karena memang yang menjadi wapres yang saat itu adalah anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Kita tahu di 2024 lalu Jokowi mengerahkan seluruh organ relawannya, karena kita tahu kan Heranov, Jokowi ini selain didukung partai politik juga didukung organ relawan, kelompok-kelompok relawan yang itu tersebar secara masif dari mulai Projo, relawan Jokowi, ada Jokowi Mania dan lain-lain gitu kan. Jadi hal yang wajar ketika mereka saat ini saling memuji karena mereka berkoalisi di 2024 lalu. Tapi kami juga melihat Heranov bahwa keduanya saat ini memang saling membutuhkan ya, dalam arti walaupun Jokowi sekarang sudah tidak lagi menjabat menjadi presiden, tapi kita tahu bahwa perbincangan di media sosial terutama Jokowi masih menjadi sasaran kritik warga terutama di media sosial. Kita tahu bagaimana Jokowi selalu dikait-kaitkan dengan misalnya terancam mangkraknya IKN, lalu isu pagar laut beberapa waktu lalu yang menghiasi banyak pemberitaan, lalu yang ramai beberapa waktu lalu, beberapa hari lalu ketika ada tagar Adili Jokowi itu kan bisa dibilang cukup cukup ramai dan cukup mengganggu mungkin ya. Di sisi lain Prabowo juga saat ini walaupun tingkat kepuasan publik ke Prabowo sangat tinggi di atas 80%, lalu dukungan parlemen juga melalui koalisinya juga sangat besar, tapi kita lihat juga perbincangan di media sosial saat ini kan sangat masif ya, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak populis lah. Kita tahu bagaimana kemarin PPN 12% yang banyak dikritik akhirnya dibatalkan, lalu program distribusi gas 3 kilogramnya yang juga sangat dikritik kembali dan akhirnya dibatalkan. Dan sekarang yang masih menjadi sasaran kritik publik soal pemangkasan anggaran. Tentu Prabowo membutuhkan dukungan selain dari dukungan secara politik, dukungan dari publik melalui relawan-relawan Jokowi, karena kita tahu Heranov, Jokowi ini walaupun sudah tidak jadi presiden kan masih banyak yang bersimpati kepada dia, dan pendukung-pendukungnya juga masih banyak, sehingga Prabowo tentu masih membutuhkan dukungan secara politik dari Jokowi. Jadi hal yang wajar ketika keduanya saling memuji di acara Gerindra kemarin, Heranov. Baik, semoga tidak lip service saja ya, senyumannya puja-puji di depan publik. Tapi kita tidak tahu suasana kebatinan dari seorang Prabowo Subianto, apa yang difikirkan yang sekarang tentu hanya Allah, hanya Tuhan yang tahu dan juga Pak Prabowo yang tahu apa yang menjadi beban dia saat ini. Kalau kita berkaca dari proyek sebelumnya, seperti yang dikatakan ramai di publik menyoroti soal IKN, ini bagaimana kemudian seorang Prabowo Subianto ini bisa melanjutkannya? Eh, itu tentu menjadi sebuah political will tersendiri bagi Prabowo untuk melanjutkan IKN atau tidak. Memang di atas kertas, di depan publik Prabowo, baik Prabowo maupun menteri-menterinya sudah beberapa kali menyatakan bahwa IKN
tidak akan dibiarkan begitu saja gitu loh. Politik anggaran juga menyatakan bahwa anggaran sekitar 48 triliun sudah disetujui untuk beberapa tahun ke depan. Ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 5 tahun. Tapi kan ini menjadi sebuah apa ya, minimal sebuah komitmen awal dari Prabowo lah untuk tidak membiarkan IKN mangkrak begitu saja. Lalu Hmm. kemarin kan eh, OIKN juga walaupun sempat ada pemotongan, tapi kemudian mereka kemudian akan mengajukan agar pemotongan tidak sebesar di awal gitu. Jadi ya memang selama ini memang belum belum ada eh, yang begitu jelas untuk melanjutkan IKN, tapi memang walaupun memang tidak ada yang apa ya, Hmm. secara anggaran memang tidak begitu jor-joran pemerintah saat ini untuk melanjutkan IKN, tapi minimal secara politik pernyataan-pernyataan untuk tetap menganggarkan untuk lanjutan pembangunan IKN masih terus ada, Heranov. Jadi ya Oke. kita tunggu ke depan selanjutnya seperti apa soal IKN ini, Heranov. Kalau dari CNN Indonesia melihat sejauh ini proyek-proyek mana saja yang layak ditunda atau batal dari pemerintah sebelumnya Pak Jokowi untuk dilanjutkan? Karena kalau bicara soal program Asta Citanya Prabowo Gibran, apakah sejalan dengan program sebelumnya, Mas Suri? Ya tentu kan Hmm. eh, semangatnya Prabowo adalah keberlanjutan. Artinya dia memang ingin melanjutkan hal-hal yang baik di pemerintahan sebelumnya. Hmm. Menurut saya eh, IKN memang memang hal memang yang menjadi sebuah tanda tanya besar di rezim inilah, karena Hmm. tidak tidak sejor-joran pemerintahan sebelumnya lah, walaupun memang sudah ada anggaran yang apa yang sudah disebut untuk lanjutan pembangunan IKN ini. Tapi kita juga tahu bahwa Prabowo saat ini sangat fokus di program yang menjadi janji kampanye dia saat Pilpres lalu. Kita tahu bahwa makan bergizi gratis itu kan membutuhkan anggaran yang Hmm. sangat besar lah. Bagaimana dalam beberapa pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan beberapa menteri menyatakan bahwa pemotongan anggaran ini salah satunya memang untuk mendukung program makan bergizi gratis ini. Ya memang kemungkinan Prabowo memang akan lebih fokus atau lebih optimal untuk penggunaan anggaran ke hal-hal yang sifatnya non fisik seperti makan bergizi gratis, lalu kemarin kan ada cek kesehatan gratis juga, Heranov. Jadi ya Hmm. eh, memang masih menjadi tanda tanya besar untuk kelanjutan pembangunan IKN ini dan pembangunan proyek-proyek fisik lainnya, Heranov, karena kemarin itu kan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu kementerian yang pemangkasan anggarannya sangat besar ya, Hmm. dari semula 80 triliun dan sekarang 60 triliun, dan itu kan kalau dibandingkan dengan kementerian lain kan walaupun anggaran PU memang sudah besar dari awal ya, tapi memang pemotongan anggarannya itu sangat besar. Ini menjadi sebuah cermin bagaimana kebijakan anggaran Prabowo di pemerintahan saat ini memang sepertinya tidak apa ya, tidak fokus atau kurang menyentuh di hal-hal pembangunan fisik, Heranov, karena lebih fokus ke makan bergizi gratis dan ke cek kesehatan gratis sepertinya. Ya, ini kan kalau kita berbicara soal konstruksi anggaran yang beredar luas surat untuk penunda dibahas di DPR dengan Kementerian Keuangan, di bagaimana teman-teman CNN Indonesia melihat hal ini di tengah upaya efisiensi anggaran ternyata banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat, Mas Suri. Iya, tapi Hmm. kemarin ya memang kemarin kan sudah cukup diredam sih kalau kami melihat, karena kemarin pernyataan pers bersama antara Kementerian Keuangan dan DPR kan hal-hal yang sangat menyentuh publik kemarin kan sudah mendapat jaminan dari Kementerian Keuangan kan tidak akan terimbas ya. Hmm. Yang tentu menjadi sorotan adalah pemerintah berjanji akan apa agar pemotongan anggaran ini tidak berimbas pada PHK massal atau PHK Hmm. besar-besaran. Lalu beasiswa untuk dosen dan untuk mahasiswa kemarin kan sudah dinyatakan tidak akan dikurangi, tetap dianggarkan sebesar 14 triliun kalau nggak salah kemarin itu. Hmm. Lalu ada beberapa anggaran juga seperti Sri Mulyani Menteri Keuangan kemarin menyatakan bahwa
UKT mahasiswa itu diusahakan tidak akan terimbas, artinya tidak akan ada kenaikan untuk biaya kuliah. Jadi Mhm. memang harus dicermati sedemikian rupa oleh pemerintah bagaimana pengetatan anggaran ini tidak berimbas ke layanan-layanan publik atau tidak merenggut hak-hak publik, apalagi bisa berimbas pada PHK besar-besaran seperti yang dikhawatirkan atau bahkan kemarin sempat sempat kejadian ya, di mana beberapa pegawai TVRI dan RI dirumahkan, lalu Mmm. petugas-petugas honorer di Kementerian PU itu sudah tidak bisa dilanjutkan perpanjangan kontraknya. Tentu hal ini menjadi hal yang kontraproduktif lah, karena pasti akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi ke depannya, Heranov. Baik, seiring dengan badai PHK yang terjadi, tentunya kita ingat ya janji kampanyenya Prabowo Gibran saat berkampanye menciptakan seluas-luasnya lapangan pekerjaan, tapi tidak begitu terlihat saat ini kalau kita ikuti ya 100 hari. Gimana kalau kita ikuti perkembangannya, ada hashtag kabur aja dulu ini membuat ramai di media sosial. CNN Indonesia melihat seperti apa fenomena ini? Kabur aja dulu sudah trending, Mas Suri. Iya, tentu untuk membuka sebuah membuka lapangan pekerjaan, apalagi kemarin kalau nggak salah janjinya itu sekitar belasan juta membuka lapangan pekerjaan, tentu bukan menjadi hal yang mudah lah. Hmm. Eh, Membuka lapangan pekerjaan sebesar itu tentu tidak bisa terlihat atau terwujud dalam 100 hari pertama. Mhm. Mungkin butuh beberapa tahun untuk bisa untuk bisa mewujudkannya. Terkait tagar kabur aja dulu, kalau saya melihat memang Hmm. salah satu yang jadi PR pemerintah adalah bagaimana menjawab kritik-kritik di media sosial, Heranov. Kita Mhm. tahu bahwa sejumlah lembaga survei seperti Kompas, lalu kemarin ada Kedai Kopi, ada beberapa lembaga survei sehingga saya juga menyatakan kepuasan publik itu menyebut bahwa sangat tinggi kan, di atas 80%. Tapi Hmm. kalau kita lihat fenomena di media sosial ini kan cukup unik ya, Heranov. Mhm. Ada beberapa penyebab mungkin selain faktor banyak pengguna media sosial yang melek politik dan memahami konteks, artinya tidak cukup atau tidak hanya bisa dipengaruhi oleh program-program seperti makan bergizi gratis, lalu Mhm. cek kesehatan gratis. Mereka juga kritis dalam mencermati fenomena sosial dan fenomena politik, sehingga kritik-kritik di media sosial itu seolah-olah tidak tidak seiring dengan tingkat kepuasan publik yang diterima oleh pemerintah saat ini. Mhm. Eh, saya sih melihat fenomena kabur aja dulu itu hal yang unik lah, Mhm. Heranov. Karena Mhm. kalau kita tahu beberapa waktu lalu saat Trump terpilih juga kan ada sebuah fenomena di Amerika Serikat, bagaimana pemilih-pemilih yang tidak menyukai Trump itu ingin Mhm. ingin ingin keluar dari Amerika. Bahkan Oke. ada sebuah biro wisata menawarkan berwisata di kapal pesiar selama 4 tahun. Jadi Mhm. berwisata 4 tahun, keluar dan pulang-pulang berharap Trump sudah tidak menjadi pemimpin lagi. Mhm. Ini menjadi fenomena unik, bagaimana tingkat kepuasan publik ini berbeda di media sosial. Baik. Tentu, tapi ini harus menjadi sebuah perhatian tersendiri bagi pemerintah, Heranov, karena kebanyakan para pengguna media sosial adalah kaum-kaum terdidik, Mhm. kaum-kaum menengah ke atas, yang itu tentu bisa menjadi influencer atau pengaruh tersendiri di masyarakat, Heranov. Baik, semoga puja-puji dari Jokowi ke Prabowo tidak hanya sebatas puja-puji, tapi juga memberikan evaluasi sejauh mana pemerintah bisa sejalan dengan program Asa Citanya dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Begitu ya Mas Suri. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami di Editorial View malam ini. Ada Mas Suryanto selaku redaktur pelaksana CNN Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam, Heranov.